sumber kami yang sudah hadir bersama-sama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, selalu dalam lindungannya. Selamat bergabung juga kepada Bapak Ibu, teman sejawat, para surveyor yang hadir dalam acara webinar kali ini yang diselenggarakan oleh KARS bekerjasama dengan WHO untuk kedua kalinya selama masa pandemik COVID-19 ini. Sebelum memulai webinar ini, saya ingin mengundang terlebih dahulu Bapak Ketua Eksekutif KARS untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar ini. Kepada Bapak Dr. Sutoto MKes, kami persilahkan. Silahkan Pak Sutoto. Terima kasih Dr. Eka Fiora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara webinar, moderator, serta seluruh peserta webinar KARS yang kami muliakan. KARS hari ini bekerjasama dengan WHO Indonesia untuk yang kedua kalinya. Kali ini menyelenggarakan webinar dengan judul keparahan dampak fisik dan psikososial dari pandemi COVID-19, hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan staf. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam SNARS edisi 1.1 standar KKS 8.2 disebutkan bahwa staf rumah sakit memiliki risiko terpapar infeksi. Karenanya dampak dari pekerjaannya baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pasien. Pelayanan kesehatan dan keselamatan staf merupakan dua hal yang sama pentingnya, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Karena staf dengan pasien dan kontak dengan bahan infeksius, maka banyak staf kesehatan yang berisiko terpapar penularan infeksi COVID-19 itu. Di samping itu juga banyaknya kasus dari pasien yang ditangani oleh staf menyebabkan overload kerja dari staf rumah sakit. Ada juga rasa ketakutan akan menularkan COVID-19 kepada keluarganya, pada teman-temannya. Ditambah lagi adanya stigmatisasi dari lingkungannya yang menganggap petugas kesehatan sebagai sumber penularan COVID. Bahkan kita dengar ada seorang perawat yang kemudian tidak diperkenankan lagi kos di suatu tempat oleh kosnya karena mereka takut ketularan. Dampak dari hal ini bisa menyebabkan stres berat bagi staf rumah sakit. Dan di dalam SNARS edisi 1 KKS 82 elemen penilaian 3 disebutkan rumah sakit diminta melaksanakan evaluasi, memberikan konseling dan tidak lanjut kepada staf yang terpapar penyakit infeksi serta dikoordinasikan dengan program BPJS. Webinar kali ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip dalam memberikan respon untuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yang tidak kalah pentingnya dengan mengelola kesehatan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada WHO Indonesia, khususnya Ibu Indah Devianti SKM MPH sebagai pembicara pertama. Terima kasih Bu Indah Devianti. Terima kasih juga kepada Dr. Hervita, spesialis kesehatan jiwa konsultan. Terima kasih kepada Dr. Eka Fiora, spesialis kesehatan jiwa selaku moderator, dan Dr. Joni Dharmajaya, spesialis bedah, dan juga memfasilitasi selaku Ketua Divisi IT-nya KARS memfasilitasi webinar kali ini. Dan tentu saja kepada seluruh peserta webinar, kita berharap bahwa webinar kali ini dapat membekali teman-teman insan perumasakitan sekarang sedang disibukkan COVID-19. Selamat mengikuti webinar dan semoga
webinar ini akan berjalan dengan sukses, lancar, dan bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang sudah membuka webinar ini dan juga sudah menjelaskan latar belakang kenapa kita memilih topik terkait dengan keparahan dampak fisik versus psikososial akibat pandemi COVID-19 ini, kaitannya juga dengan kesehatan dan keselamatan staf yang itu jelas-jelas sudah ada di dalam SNARS 11, dan juga bagaimana dan siapa yang harus menyikapinya. Kita juga sudah ada rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia WHO tentang bagaimana respon terhadap dukungan psikososial dan kesehatan jiwa itu. Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama adalah saya perkenalkan Ibu Indah Devianti SKM MPH dari WHO Indonesia. Beliau adalah National Professional Officer untuk Environment dan Climate Change sebetulnya. Tapi sebelumnya Ibu Devi ini, panggilannya Ibu Devi, ini adalah Program Manager untuk Mental Health di WHO Indonesia. Adapun topik yang akan disampaikan adalah rekomendasi WHO untuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial selama pandemi COVID-19. Pembicara kedua kita adalah Dr. Hervita Diatri, SPKJ Konsultan. Beliau adalah Ketua Psikiatri Komunitas dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, juga Ketua Komite Mutu Keselamatan dan Kinerja RSCM FKUI, juga beliau adalah Surveyor KARS dari Medis, ya, yang akan menyampaikan presentasi terkait dengan keparahan dampak fisik versus psikososial akibat pandemi COVID-19, kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan staf. Bagaimana dan siapa yang perlu menyikapi. Agar diskusi ini berjalan dengan lancar, maka penyaji kami akan persilahkan untuk berbicara maksimal 30 menit masing-masing. Setelah itu baru kita melanjutkan diskusi 30 menit setelah kedua pembicara. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami juga ada menu untuk chat yang sudah tersedia di bawah, silahkan. Jadi silahkan untuk bertanya, karena takut nanti kalau semua online nanti akan terlambat. Jadi untuk yang pertama saya akan mempersilahkan terlebih dahulu Ibu Indah Devianti SKM MPH untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Ibu Devi. Baik, terima kasih Dr. Eka. Mohon izin Dr. Sutoto, Pak Joni, dan Mbak Hervita, saya akan memaparkan sedikit mengenai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial selama pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, semoga dalam keadaan sehat. Dan mungkin sebelum saya memaparkan sedikit mengenai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, izinkan saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu dan juga staf kesehatan yang di luar sana sedang berjuang di garda terdepan seperti dokter, perawat, kemudian petugas laboratorium, supir ambulan, kemudian tenaga puskesmas dan lain-lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saat ini juga sedang mungkin mengalami tekanan atau stres. Saya mulai. Pandemi COVID-19 ini merupakan ancaman tidak hanya bagi kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental. Sejumlah besar masyarakat itu mengalami kesulitan dalam mendapatkan atau melanjutkan pekerjaannya, kemudian hilang mata pencahariannya, juga mungkin dari sisi pekerja atau tenaga kesehatan, mereka harus meninggalkan keluarganya untuk bekerja di garis depan. Dan juga ada ketakutan-ketakutan dari tenaga kerja mengenai virus yang cepat menyebar atau transmisinya tidak pasti, ini kapan berakhirnya pandemi ini, kemudian juga ketidakpastian mengenai treatment
bagaimana virus ini dapat mati, istilahnya seperti itu. Hal ini dapat juga menyebabkan kecemasan dan juga depresi di masyarakat, baik itu masyarakat yang rentan seperti lansia, kemudian masyarakat yang dengan penyakit komorbid dan kelompok disabilitas, penyandang disabilitas, tetapi juga dalam hal ini pekerja-pekerja tenaga kesehatan yang bekerja di garis terdepan. Jika depresi atau kecemasan ini berlangsung berlarut-larut, berkepanjangan, dan tidak dapat ditangani, maka juga ada risiko untuk kenaikan atau untuk risiko masalah kesehatan jiwa di masyarakat. Yang sebenarnya sebelum COVID ini juga sudah tinggi, Bapak dan Ibu. Sebentar. Oke, maaf Bapak dan Ibu. Mengenai respon kesehatan jiwa dan psikososial untuk COVID-19, terutama pada populasi umum, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa sebenarnya keadaan darurat ini selalu memicu kegelisahan dan stres di populasi, termasuk juga untuk COVID-19 pandemi ini. Sehingga kita bisa bilang bahwa sangat wajar jika kita semua mengalami suatu kecemasan dan ketakutan. Kemudian kita juga harus membicarakan perasaan kita, ketakutan kita kepada orang lain sehingga sedikit menenangkan hati kita. Respon atau stresor-stresor yang ada pada saat ini termasuk ketakutan akan resiko terinfeksi dan menginfeksi keluarga. Kemudian ada juga sebentar, ini saya kok ketutup ya Pak ya, untuk teman di IT, Mas Indra? Enggak, ininya, enggak seluruhnya ya? Ya, layar saya selalu ketutup, gimana caranya ya? Sebentar. Mas Indra, slide-nya enggak full ya? Iya, slide saya, tapi nggak apa-apa Bu. Jadi ketutup baca ini. Baca dari slide-nya aja. Oke, apa deh. Ya, saya lanjutkan mungkin gejala umumnya. Gejala umum seperti masalah kesehatan lain, misalnya demam yang kita bisa rasakan, itu mungkin juga tidak terkait dengan COVID, tetapi karena gejala psikosomatik itu kita bisa menyalahartikan sebagai gejala COVID-19 dan itu menyebabkan rasa takut terinfeksi. Kemudian bagi orang tua yang meninggalkan anaknya, bagi tenaga kesehatan yang harus pergi ke rumah sakit untuk melayani masyarakat, meninggalkan keluarganya, anak-anaknya, ada perasaan khawatir karena mungkin anak-anaknya itu ditinggal di rumah sendiri, kemudian tanpa ada asuhan atau dukungan yang tepat dari keluarga inti ataupun masyarakat. Juga mungkin kelompok-kelompok rentan seperti para lansia, kemudian penyandang disabilitas, kemudian juga orang dengan penyakit komorbid yang rentan terhadap transmisi COVID-19 ini, lebih ketakutan atau kecemasannya itu mungkin lebih tinggi lagi karena pada saat sebelum COVID mereka mendapatkan dukungan kesehatan ataupun kesehatan jiwa dari masyarakat, dari keluarga inti, tetapi setelah ada beberapa kebijakan terkait dengan pembatasan social distancing ataupun physical distancing, kelompok-kelompok rentan tersebut menjadi terputus, misalnya komunikasi atau dukungan lainnya. Dan lebih spesifik kepada tekanan pada pekerja yang bekerja di garis depan. Karena ketakutan atau stresor yang ada di lingkungan kerja, seperti misalnya langkah-langkah biosecurity atau biosafety yang ketat, yang mengharuskan tenaga kerja itu memakai hazmat misalnya. Itu alat-alat perlindungan yang membatasi gerak, kemudian ada isolasi fisik yang mempersulit upaya penolongan orang yang sakit,
itu mereka menjadi tertekan. Kemudian mereka juga harus siap siaga terus-menerus mengawasi atau memonitor status dari pasien. Tuntutan pekerjaan yang lebih tinggi seperti misalnya long hours, bekerja biasanya 8 jam sehari menjadi lebih panjang, kemudian istirahat yang mungkin tidak cukup, kemudian tenaga kerja juga mengalami stresor karena harus terus mengupdate dirinya, mengupdate pengetahuannya mengenai COVID-19 ini. Karena kita, Bapak dan Ibu, kita mengetahui bahwa perkembangan dari studi-studi mengenai COVID-19, bagaimana cara transmisi, kemudian bagaimana kontrol atau pencegahan dari transmisi ini sangat cepat ya perubahan atau studinya. Maka tenaga kerja kesehatan itu juga harus mengupdate dirinya, sering membaca jurnal dan lain-lain sebagainya. Sehingga bisa dibilang waktu untuk beristirahat ataupun untuk melakukan kegiatan sosial sangat kurang. Bahkan untuk merawat dirinya sendiri ya, seperti makan dan minum, jika Bapak dan Ibu bekerja di kondisi dengan yang sangat di ruang isolasi misalnya, itu juga sangat dibatasi. Hal itu membuat rasa takut bertambah, apalagi pada saat istirahat atau dikembalikan ke rumah, ada stigma dari masyarakat, dari luar ataupun dari diri sendiri. Jadi stigma itu juga bisa berasal dari diri sendiri. Stigma bahwa atau rasa takut bahwa tenaga kesehatan itu dapat menularkan penyakit ke keluarganya, ke orang yang dicintai ataupun di masyarakat. Bahkan seperti tadi yang dokter bilang bahwa ada nakes yang gugur, meninggal, dan ada penolakan di masyarakat dalam hal pemakamannya. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Nah, makanya kita harus sering untuk promosi atau mengadvokasi masyarakat mengenai stigma ini. Dan bagaimana intervensi atau dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Istilah dari mental health and psychosocial approach atau dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini istilah yang sudah dipakai sejak lama oleh Interagency Standing Committee dan dipakai secara global untuk kasus kedaruratan. Baik itu kedaruratan alam, yaitu natural disaster, ataupun kedaruratan seperti hal sekarang, yaitu pandemi. DKJPS atau dukungan kesehatan jiwa sosial ini merupakan dukungan jenis apapun, ya. Jadi tidak hanya dukungan klinis atau dukungan kesehatan jiwa, tetapi juga dukungan sosial, baik itu dari lokal ataupun dari luar. Lokal itu maksudnya adalah kelompok di mana orang yang membutuhkan dukungan, dan misalnya kalau di sini lokal bisa kita umpamakan sebagai keluarga terdekat, ataupun dari luar seperti dari pemerintah dan masyarakat luar. Kemudian untuk tipe atau kategori dukungan kesehatan jiwa sosial, psikososial, itu ada tingkatan-tingkatannya. Kita melihat, kita menamakan ini merupakan piramida dukungan kesehatan jiwa sosial. Dukungan dasar adalah pertimbangan sosial dalam layanan dan keamanan dasar. Dalam konteks COVID misalnya, apakah yang menjadi pertimbangan sosial sehingga teman-teman tenaga kesehatan itu percaya diri dalam melakukan pekerjaannya? Itu misalnya kita memberi pengetahuan yang cukup bagi mereka untuk cara pencegahan dan penularan COVID ini misalnya. Kemudian yang kedua adalah memberi mereka alat pelindung diri yang tepat dan memadai pastinya. Dan di layer kedua yaitu memperkuat dukungan masyarakat dan keluarga. Contohnya adalah mengaktifasi hubungan sosial yang ada di lingkungan kerja, juga dukungan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian layanan kesehatan jiwa
dasar oleh dokter layanan kesehatan primer atau puskesmas, dan dukungan emosional dan praktek dasar dari kader-kader kesehatan yang disiapkan. Di sini maksudnya adalah jika memang sudah dibutuhkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, pemerintah dan kita semua harus bertanggung jawab untuk menyediakan layanan tersebut. Dan yang terakhir adalah layanan spesialis. Pelaksanaan dukungan kesehatan jiwa itu ada beberapa prinsip dasarnya. Prinsip dasar yang pertama adalah, sebentar, ketutup ini. Ya, prinsip dasar yang pertama adalah pelaksanaan dalam mengintegrasikan pendekatan DKJPS atau dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini ke dalam setiap tahapan respon COVID. Maksudnya adalah tahapan respon COVID misalnya pada saat kontak tracing. Teman-teman yang berada di garis depan untuk melakukan kontak tracing itu harus dibekali dengan konteks atau intervensi-intervensi kegiatan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Misalnya saja dilatih untuk tidak menakut-nakuti masyarakat terhadap virus ini, kemudian petugas yang melakukan kontak tracing juga harus dibekali dengan APD yang lengkap. Nah, ini menjadikan petugas itu menjadi percaya diri untuk mampu melaksanakan tugasnya. Mengapa perlu mengintegrasikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini? Itu karena memahami kesehatan jiwa dan psikososial bisa menjadi salah satu faktor kunci untuk percepatan penyembuhan. Di dalam studi contohnya itu kita melihat bahwa orang yang pasien pada situasi di karantina itu jika mereka diberi pilihan, misalnya pilihan hari ini mau makan apa, kemudian menunya apa, nah seperti itu dikomunikasikan dan mereka berhak atau mempunyai power, kekuatan untuk memilih, mempunyai opsi, maka mereka akan cepat recovery-nya. Juga dalam mengakses kegiatan-kegiatan terstruktur, kemudian mempunyai atau diberikan akses atau layanan untuk berkomunikasi dengan keluarganya di rumah, atau diberikan papan pengumuman. Nah, hal-hal tersebut juga dapat membuat pasien merasa aman di rumah sakit. Ini saya ambil contohnya adalah dari US. Para tenaga kesehatan itu memberikan rasa nyaman kepada pasiennya dengan cara karena mereka memakai hazmat lengkap, mereka mencetak foto dirinya sedang tersenyum di hazmatnya, di gaunnya. Nah, ini memberikan suatu cara komunikasi yang tidak langsung, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa secure kepada pasien. Kemudian prinsip yang kedua adalah koordinasi dengan lintas sektor. Jika kita lihat pada basic piramida, yang pertama adalah bagaimana dukungan sosial atau advokasi sosial di dalam masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan diri, dapat meningkatkan kesehatan mental bagi para tenaga kesehatan. Salah satu faktor penting adalah koordinasi dengan lintas sektor. Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial seperti misalnya membagikan informasi tentang kesehatan jiwa kepada masyarakat luas untuk mengurangi stigma, diskriminasi dan lain-lain, itu juga akan meningkatkan status atau meningkatkan kondisi kesehatan jiwa tenaga kesehatan. Contohnya di sini komunikasi risiko yang disosialisasikan melalui TV, kemudian media sosial. Banyak sekali media komunikasi mengenai kesehatan jiwa yang berasal dari informasi-informasi atau website-website terpercaya yang bisa kita share secara lebih luas kepada masyarakat mengenai kesehatan jiwa dan psikososial. Contohnya saja bagaimana mengatasi stres di masyarakat atau bagaimana mengatasi stres untuk diri sendiri.
Nah, ini adalah website WHO yang secara rutin kita update mengenai informasi-informasi kesehatan jiwa yang Bapak dan Ibu juga bisa akses. Prinsip yang lain adalah memperkuat struktur pengasuhan lokal. Contohnya di sini beberapa petugas di garis depan mungkin juga akan diasingkan keluarga atau masyarakat karena masyarakat takut tertular ya, karena mereka berpikir bahwa tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID itu merupakan sumber dari transmisi. Nah, untuk dalam keadaan hal ini kesejahteraan mental tenaga kerja ini juga harus dilindungi. Menggandeng pemimpin masyarakat seperti ketua RW, ketua RT, dan sekarang saat ini sudah diaktifkan juga gugus tugas di tingkat RT dan RW. Unsur dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini juga harus disosialisasikan di gugus tugas tersebut. Kemudian adalah menggandeng tokoh masyarakat lain seperti tokoh agama dalam hal mengurangi stigma di masyarakat ini juga sangat penting, sehingga faktor penolakan terhadap tenaga kesehatan ataupun stigma terhadap masyarakat di mana masyarakat tersebut mempunyai keluarga tenaga kesehatan yang meninggal ini juga bisa dikurangi. Aspek yang lain adalah lingkungan yang mendukung atau enabling environment. Respon individual dan respon bersama harus ditingkatkan dan ini harus bekerja sama dengan lintas sektor. Misalnya orang yang berduka itu harus diberikan kesempatan untuk berkabung dan jika pemakaman tradisional yang seperti sebelum COVID itu tidak memungkinkan, maka alternatif lain yang tetap menjaga martabat dan adat serta ritual setempat itu juga perlu diidentifikasi dan dijalankan. Untuk tata laksana manajemen jenazah itu sebenarnya kita juga sudah di WHO juga sudah mengeluarkan technical brief-nya. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa melihat bagaimana sebenarnya kita juga mengutamakan keluarga yang sedang berkabung, memberikan kesempatan mereka untuk berkabung dan memuliakan jenazah dengan cara yang benar. Kemudian gunakan layanan yang sudah ada. Jika memang sangat terbatas sekali ada layanan kesehatan jiwa yang tersedia saat ini, maka model-model lain seperti mungkin telekonseling, kemudian hotline kesehatan jiwa itu juga dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian hotline-hotline yang mungkin saat ini sudah banyak yang melayani atau memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dari organisasi profesi mungkin bisa diintegrasikan ke dalam respon nasional. Salah satu atau beberapa guideline mengenai intervensi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini kita bisa tersedia di dalam website WHO dan ada juga disesuaikan dengan targetnya. Kita juga membuat storybook untuk anak-anak, jadi bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai anak bisa melihat mengunjungi storybook atau buku cerita yang ada di website kami yang berbahasa Indonesia, bagaimana caranya kita menenangkan anak dan memberitahu, menginformasikan mengenai COVID-19 ini. Kebetulan storybook ini yang tokohnya adalah seorang ibu yang bertugas di garda depan memiliki anak. Nah, ini mungkin bisa dipergunakan juga untuk sosialisasi mengenai COVID-19 dan dukungan kesehatan jiwa. Kami juga sudah mengeluarkan beberapa technical guideline mengenai intervensi-intervensi yang tepat untuk kelompok yang berbeda seperti kelompok lansia, anak-anak, kemudian juga kelompok-kelompok vulnerable seperti yang pasien yang ada di dalam isolasi, kemudian yang di karantina, kemudian juga bagi manajer-manajer yang bekerja di layanan kesehatan, dan bagi tenaga kesehatan itu sendiri, bagaimana cara self-care kesehatan jiwa masing-masing pekerja.
Dan ini adalah pesan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk pekerja di garis depan. Merasa tertekan adalah pengalaman yang sangat mungkin dialami oleh banyak kolega, bahkan pada umumnya masyarakat. Dan ini sangat normal untuk situasi saat ini. Jadi Bapak dan Ibu mungkin tidak perlu merasa bahwa kalau tertekan itu kita tidak mampu melakukan apa-apa, kita merasa bersalah, tidak bisa maksimal. Itu jangan seperti itu karena kita tidak sendiri. Dan sebenarnya dalam menangani stres atau coping terhadap stres, kita juga harus dapat mengidentifikasi gejala stres sehingga kita bisa membawanya ke arah yang lebih positif dan sehingga kita mempunyai tujuan. Stres kronis itu dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan pekerjaan Bapak dan Ibu, dan juga kita sebenarnya bisa membawa stres ini menjadi situasi yang lebih baik. Jangan lupa untuk istirahat, tidur yang cukup, kemudian konsumsi makanan sehat, kemudian melakukan aktivitas fisik dan tetap berkomunikasi dengan orang-orang di rumah, dengan keluarga, dengan rekan sekerja pada saat shift berakhir atau pada saat istirahat. Karena hal-hal tersebut dapat menjaga kesehatan jiwa Bapak dan Ibu sekalian. Dan usahakan jika memang Bapak dan Ibu sudah merasa sangat tertekan, bicarakan kepada supervisor. Dan supervisor yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan juga harus memastikan semua staf terlindungi dari stres, karena jika semua tenaga kerja itu terlindungi dari stres, maka mereka akan bekerja lebih baik, kapasitas menjadi lebih baik. Kemudian pastikan ada akses untuk berkomunikasi secara baik, dan informasi juga dapat diberikan, informasi mengenai COVID dan informasi mengenai kesehatan jiwa melalui misalnya flyer atau hotline itu dapat diberikan sehingga apabila dibutuhkan tenaga kesehatan dapat mengakses layanan tersebut. Dan sebagai manajer itu juga harus melihat apakah ada kesempatan untuk staf Bapak dan Ibu beristirahat sesuai dengan kebutuhannya. Mengadakan forum singkat yang berkala di mana petugas dapat menyampaikan kekhawatiran, dapat curhat, itu akan lebih baik. Dan dorongan antar sesama kolega juga sangat efektif dalam menjaga kesehatan mental staf atau tenaga kesehatan. Dan jika memang merasa sudah sangat tertekan dan tidak dapat cope dengan baik, maka disarankan agar menghubungi mental health expert, dalam hal ini psikolog atau mungkin psikiatris yang dalam jangkauan Bapak dan Ibu. Untuk pengelolaan atau manajemen kasus masalah kesehatan jiwa, WHO mempunyai intervention guideline yang kita namakan MHGAP, Mental Health Gap Action Program, yang merupakan suatu modul tata laksana klinis yang sangat komprehensif, menilai dari assessment, kemudian manajemen, assessment-nya itu dari fisik, kemudian assessment atau penilaian secara mental, kemudian manajemennya juga termasuk intervensi-intervensi ke depan dalam hal psikososial dan pharmacological intervention. Nah, ini adalah salah satu intervensi psikososial yang kami advokasikan mengenai depresi, yaitu mengaktifkan kembali jaringan sosial, menghubungi keluarga, teman terdekat, ya, untuk membicarakan kekhawatirannya. Kemudian juga ada asuhan perawatan psikologis yang bisa dipakai, yaitu Problem Management Plus. Kita juga ada guideline-nya untuk membantu individual dalam hal psikologis. Dan berikut juga intervensi farmakologis yang juga bisa dilihat di paket MHGAP untuk mengatasi depresi, seperti memberikan antidepresan, kemudian konsultasi dan lain-lain. Tentu saja disesuaikan dengan
formula atau dengan guideline yang berlaku di negara kita. Saya kira itu saja dari kami. Mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi yang lebih detail setelah paparan dari Ibu Hervita. Ya. Demikian Baik. Ibu. Baik, terima kasih. Terima Bu kasih. Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Bu Devi atas presentasinya yang menarik terkait dengan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, di mana kita lihat di sini ada dukungan yang komprehensif dan berjenjang pada setiap fase COVID. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut sesudah Dr. Hervita.